dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan membicarakan Engkau Tuhan. Di tema bulan ini, You are my light, Engkau adalah terangku. Sebentar kami akan membahas sesuatu hal Tuhan. Tapi sebelum ini kami bahas Tuhan, Engkau tutup bungkus masa depan kami. Engkau tutup bungkus pekerjaan kami, pelayanan kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, gereja kami, rumah di mana saja kami tinggal. Tutup bungkus Tuhan, karena kami akan membongkar kuasa kegelapan Tuhan. Biarlah Tuhan, terang-Mu boleh menyinari setiap hal-hal yang gelap Tuhan. Kami akan membongkar ini di hadapan hadirat-Mu. Jaga kami, tutup bungkus kami Tuhan. Sungguh, tutup bungkus kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Kau berkati tim musik, leader, singer. Juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani yang lain Tuhan. Di gereja anak Kau rapi, Kau kendalikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Gak ada satupun yang terlewatkan siang ini. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau ngajak kita sama-sama membahas sebuah fenomena ya. Jadi tentang seperti kita ketahui ya, vaksin ya. Vaksin itu kan diidentikan dengan apa? Antikris ya. Terus chip komputer ya diidentikan dengan antikris ya. Terus apa lagi yang diidentikan dengan antikris ya? Sekarang ada AI. AI itu artificial intelligence ya. Jadi program komputer yang bisa mengkolek data dari usernya sehingga komputer itu bisa semakin pintar. Itu orang bilang itu apa? Identik dengan antikris ya. Terus apalagi ya, smartphone ya. Smartphone nantinya katanya akan antikris gitu ya. Terus ada identik antikris itu dengan negara tertentu ya. Wah, negara ini antikris. Terus ada lagi pemimpin negara. Ya, pemimpin negara ini adalah antikris. Pemimpin agama di Eropa itu adalah antikris. Terus kalau kita membeli produk tertentu, itu juga katanya antikris ya kan. Terus barcode, nah barcode kan ada 3 poin itu, 3 poin depan, tengah itu katanya 666, 666 katanya itu antikris ya. Terus nanti akan ada vaksin-vaksin lain lagi tuh katanya antikris ya. Dulu saya pernah gereja tuh ada yang bilang, oh TV ini adalah jaringan antikris gitu ya. Internet, ATM semua antikris. Nah, kita akan membahas antikris ya. Jadi saya berharap kita nggak ada ngantuk ya, nggak ada yang boring ya, karena kita agak belajar sedikit. Oke, kata anti ya. Kalau anti itu biasanya apa sih anti itu? Apa ya? Ya, anti itu kan menolak, berseberangan, opposite gitu ya. Nah, anti itu seperti itu. Kalau antikris berarti oponen ya, berlawanan dengan Kristus. Tapi sebelum saya masuk ke bahasan antikris, saya mau kita sama-sama baca sebuah ayat ya di Kejadian 3 ayat 5. Ini peristiwa ya, peristiwa jatuhnya manusia. Peristiwa jatuhnya manusia. Tetapi ini kata
ular ya, ular yang dikendalikan oleh iblis. Dia bilang gini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan buah itu ya, matamu akan terbuka. Yang terbuka itu sebetulnya itu adalah lepasnya kemuliaan Tuhan dari tubuh Adam dan Hawa. Ya, dibohongin yang pertama. Yang kedua, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini adalah goal ya. Ini adalah goalnya. Menjadi seperti Allah. Di dalam bahasa aslinya bukan menjadi seperti Allah. Bisa teman-teman lihat ya di banyak Google ya. Bahasa aslinya artinya engkau akan memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan. Nah, memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Arti bahasa aslinya ini bukan tahu tentang yang baik yang jahat, tapi yang baik di sini artinya ini adalah yang nyaman, yang enak. Jadi kalau suatu, misalkan ya, ada suatu kejadian, wah ini enak buat saya nih, nyaman, ini enak nih. Nah itu dianggap baik, dianggap pertimbangan yang baik. Tapi kalau misalnya, oh ini gak nyaman buat aku, gak pleasant ya, wah itu berarti tidak baik. Nah standar manusia sekarang ini seperti ini. Kalau nyaman, enak buat dirinya sendiri, ya, maka orang tersebut bilang hal ini pasti baik. Kalau nggak nyaman, wah ini nggak baik. Jadi standarnya adalah kita, bukan standarnya Tuhan. Mungkin standarnya Tuhan ada suatu proses tertentu, nggak asik. Tapi suatu saat ada tawaran, ini instan ini. Nah, orang itu mengambil karena enak, instan, mudah, gampang. Hati-hati. Tuhan meminta kita bukan untuk tahu yang baik dan buruk, enggak. Tapi untuk berhikmat. Untuk bijak. Yaitu dengan mengasihi. Di sini, di ayat ini, kelihatan banget. Iblis itu ingin supaya kita itu egois. Iblis itu ingin kita tuh mementingkan diri kita sendiri. Kalau misalnya ini, nyaman buat kita, ya bagus ini. Oh nggak nyaman buat kita, buruk. Padahal untuk orang lain mungkin baik. Seperti mungkin teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian jemaat, ingin berkorban, kayaknya nggak baik buat diri kita. Tapi kalau itu adalah perintah Tuhan, kita jalanin. Kalau Pastor Beri bilang mengasihi itu butuh apa? Nggak pakai otak. Ya, nggak pakai otak. Mengasihi itu nggak pakai otak. Jadi, ayo, ya, ayo. Kita ini sudah lihat goalnya iblis itu supaya kita tuh merasa seperti Tuhan. Ya, kalau kita sudah merasa seperti Tuhan, kita butuh Tuhan nggak kira-kira? Nggak butuh Tuhan. Kita tidak butuh Tuhan. Kalau kita sudah seperti Tuhan, tahu yang baik, tahu yang buruk. Kita nggak butuh firman Tuhan. Kita nggak butuh campur tangan Tuhan. Semuanya kita kendalikan. Tuhan ini buat apa? Kita bisa kok menghandle kok. Nah ini adalah sebuah semangat awal. Semangat awal iblis, sekali lagi ya, semangat awal iblis untuk mengangkat manusia menjadi musuhnya Tuhan. Ini adalah tipu daya iblis untuk menjadikan kita ini menjadi musuhnya Tuhan tanpa kita sadari. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman mulai ada yang terbesit, aku nggak butuh Tuhan, aku nggak butuh firman Tuhan. Hati-hati.
Kalau misal semuanya mulai difikirkan dengan pikiran otak kita tanpa kita melibatkan Tuhan, hati-hati. Misalkan ya perpuluhan. Wah, seperti tadi udah diumumkan nih, perpuluhan 10%. Wah, enak bener gitu ya. Nah, Tuhan bilang 1/10, udahlah berikan. Tapi saya bersyukur ya, jemaat kita ini ternyata sebagian besar sudah melakukan pengembalian persepuluhan. Itu bukan buat siapa-siapa, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saya berharap kita nanti rame-rame 100% ya, kita mengembalikan persepuluhan. Jadi goal iblis adalah untuk mengangkat kita seperti berseberangan dengan Tuhan. Ini ya, hati-hati ya, hati-hati. Di titik ini tanpa kita sadari, iblis itu akan membuat konflik. Sebetulnya peperangannya itu bukannya antara kita dengan Tuhan, bukan. Konfliknya itu antara sorga dan roh-roh jahat. Tetapi iblis akan mengangkat manusia supaya iblis itu membuat manusia sepertinya mampu berjalan tanpa Tuhan. Nanti orang-orang ini akan dihukum di neraka, iblis dihukum di jurang yang tidak ada dasarnya. Ya. Nah, iblis itu, roh jahat itu tidak akan menyiksa manusia di neraka, enggak? Kalau Bapak Ibu ada pernah dengar ya, nanti setan itu akan menyiksa manusia di neraka, itu pasti itu sesat. Karena iblis, setan, demit, semuanya itu disiksa. Mereka tidak berdaya di neraka. Ya, oke ya. Wah, ini rame ini. Tegang ya. Jadi kita akan lihat nanti ya, apakah oponen ini ya, pertentangan ini akan berakhir dengan komputer adalah antikris. Vaksin ya, COVID kemarin kita ya, itu katanya bagian dari antikristus. Kita akan lihat. Nah, kita akan baca ya. Nah, kita akan baca di 2 Tesalonika 2 ayat 9. Ketika kita merasa, ketika iblis berhasil menumbuhkan rasa bahwa kita bisa melihat yang baik dan yang tidak baik menurut akal kita sendiri, maka iblis akan membuat penipuan. Apa? Penipuan, penyesatan. Kita baca ya. Kedatangan si pendurhaka, ini iblis ya. Itu adalah pekerjaan iblis. Nah ini. Dan disertai dengan apa? Rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah ini saya mau bilang ya, saya mau sharing ya. Kenapa iblis menyediakan ini semua? Karena iblis tahu manusia tuh membutuhkan perbuatan ajaib. Manusia membutuhkan tanda-tanda. Manusia membutuhkan mujizat palsu. Tetapi manusia enggak peduli dengan karakter. Padahal ini ya, kalau dilakukan si pendurhaka ini artinya apa? Pemberontak. Orang kalau ngelihat pendeta di panggung, di mimbar, wah, bisa melakukan mujizat, bisa bernubuat, khotbah yang bagus-bagus, banyak tanda-tanda ajaib. Cek, wah dari Tuhan. Hati-hati. Panggung itu bukan, sekali lagi, panggung itu bukan indikator bahwa seseorang itu dekat dengan Tuhan. Hati-hati, iblis akan dengan mudah, ya iblis akan sangat dengan mudah menipu manusia. Karena manusia itu butuh mujizat, tanda-tanda, dan keajaiban. Hati-hati ya, saya berharap jemaat di sini tidak menjadikan itu semua sebagai standar dalam mencari Tuhan. Ya, sekali lagi ya, jangan menjadikan itu semua sebagai standar dalam mencari Tuhan. Cari Tuhan itu adalah ketaatan. Kalau mencari tanda, Tuhan Yesus tidak akan mau naik ke atas kayu salib.
Tuhan Yesus tidak akan mau disesah, dicambuk, dianiaya. Karena kayaknya kok nggak ada mujizat gitu loh. Tapi Tuhan Yesus mengambil jalan itu. Saya bersyukur kita semuanya mau ya menjadikan proses, menjadikan firman Tuhan sebagai patokan kita, bukan mujizat, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Bisa saja itu semua terjadi, tapi itu bukan pokok dari fokus kita. Fokus kita hanya Tuhan aja. Fokus kita hanya firman Tuhan aja. Next, ya. Kita akan baca kita akan baca langsung aja kita baca di Wahyu 13 ayat 18. Kita baca ya. Nah, ini loh. Jadi kalau film-film Hollywood kan banyak ya antikris ya. Ya, waktu itu ada film antikris itu yang main itu Arnold ya, Arnold Schwarzenegger itu ya, yang main Terminator. Dan masih banyak lagi ya film-film yang bertema antikris ya. Sekarang kita lihat. Antikris itu cirinya apa ya? Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting itu hikmat atau tahu yang baik dan buruk? Hikmat ternyata, ya. Jadi iblis itu membangunkan keingintahuan manusia untuk baik dan buruk itu hanya untuk melepaskan kita dari ketergantungan kita dengan Tuhan. Jadi kita bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Padahal yang dibutuhkan adalah hikmat Tuhan. Nah, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Sekarang saya mau tawarkan pertanyaan. Nih ya, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Ini kan seperti teka-teki, ya enggak? Teka-teki. Bingung enggak teka-teki ini? Apakah hanya orang yang pinter yang bisa menghitung bilangan ini? Ya kan, ini kan teka-teki. Berarti cuma orang-orang pinter aja dong yang bisa membongkar bilangan ini gitu loh. Saya percaya ini bukan ditujukan untuk orang-orang yang pinter, orang-orang yang cerdas. Tapi ini ditujukan untuk semua orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, begini. Bilangan itu, dengar ya, bilangan itu adalah bilangan seorang ya. Satu ya, seorang manusia. Satu, hanya satu orang manusia aja. Angkanya berapa? 666. Nah, ini kenyataan ya. Dalam masyarakat Yahudi sampai saat ini, angka 6 itu adalah angka manusia. Jadi angka 6 adalah angka manusia. Jadi misalkan gini ya. Misalkan kita ngomong simpang 5. Apa Kak Daniel? Di Semarang. Nah, kayak gitu loh ya. Nah, jadi begitu ngomong simpang 5, Semarang. Jadi yang bersifat angka 6 itu adalah angka manusia. Karena merujuk pada angka di mana manusia diciptakan pada hari ke-6. Tetapi ada 3 6-nya. Nah, saya tidak mau berspekulasi angka 6 ada 3. Tetapi angka 6 yang ada 3 ini menunjuk pada adanya unsur 3 dari manusia itu di dalam satu orang. Ya, satu orang. Kalau Tuhan, kita punya Trinitas, ingin manunggal di dalam satu orang juga. Ya, yaitu kita semua jemaat. Jadi iblis ini ingin manunggal juga dengan manusia.
di dalam sepertinya dia memberikan kemampuan bahwa kita tuh seperti Tuhan. Kita bisa hidup tanpa Tuhan, terputus dengan Tuhan. Padahal Tuhan punya sebuah versi, yaitu kita semuanya. Di mana Tuhan itu dengan trinitasnya manunggal dengan diri kita semua. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita mau hidup merasa kita nggak butuh Tuhan, kita hanya butuh mujizat-mujizat tanpa perubahan karakter firman Tuhan, kita akan masuk di versi antikris ini. Kalau kita mau hidup dengan manunggal dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, merasa Tuhan aku nggak mampu hidup tanpa Engkau. Tuhan aku terlalu lemah tanpa Engkau Tuhan. Aku nggak tahu firman-Mu, aku hamba-Mu yang nggak berguna ini Tuhan. Saya pastikan kita ada di sisi Tuhan Yesus. Amin. Next, tadi ditampilkan lagi. Ini ya. Jadi 666 ini adalah kemanunggalan trinitas dari iblis. Yang satu lagi, trinitas kemanunggalan dengan Tuhan. Saya tidak mau bahas trinitas iblis itu siapa aja, sebetulnya ada, saya nggak mau bahas, karena materi lain lagi. Tetapi saya minta jemaat, kita sama-sama, kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Makin hari menjadi pelaku-pelaku Tuhan. Ya, pelaku-pelaku Tuhan. Nah, waktu ini ditulis, itu kira-kira 2000 tahun yang lalu. Ya, menulis tentang antikris. 2000 tahun yang lalu. Jauh sebelum ada vaksin. Jauh sebelum ada chip komputer. Jauh sebelum ada chip kalkulator. Terus jauh sebelum ada AI, metaverse, dan lainnya yang kita anggap sebagai antikris. Kita baca lagi siapa sebetulnya yang termaksud dalam golongan antikris. Ada dua. Satu, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 2. Coba 1 Yohanes 4 ayat 2. Pertama adalah kita mengenal roh Allah, yaitu setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat 3. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Adalah roh apa? Antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Saya berharap kita semua mengakui Yesus adalah Tuhan. Amin. Saya tanya lagi ya. Saya berharap jemaat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mau ajak kita mengakui Yesus adalah Tuhan juga di dalam perbuatan kita. Kita mudah kita ngomong, oh Yesus adalah Tuhan. Tapi apakah dalam perbuatan kita mencerminkan Yesus adalah Tuhannya kita? Mungkin kita berbuat dusta. Karena kita merasa bahwa aku udah lupa Tuhan. Orang dusta itu lupa Tuhan loh. Tidak butuh Tuhan. Karena apa? Karena dia harus berdusta supaya nyaman. Dia punya kepentingan. Dia butuh untuk dusta. Lalu orang tersebut mencuri. Ya. Karena dia harus memenuhi kebutuhannya, maka itu dia mencuri supaya dia merasa nyaman. Dia nggak butuh Tuhan. Bergosip, ya. Terus apa lagi? Memfitnah dan semua tindakan-tindakan yang nggak sesuai firman Tuhan. Saya mau kita semuanya ya, kita mengakui Tuhan di dalam perbuatan kita.
kita mengasihi sesama, kita membangun, kita berusaha untuk menghibur sesama, mendoakan. Saya mendengar banyak kesaksiannya bahwa ada beberapa saudara kita yang mendoakan Bapak Ibu semua ini loh, satu-satu mendoakan. Apakah Bapak Ibu juga mendoakan yang lainnya juga? Saya menghimbau, ayo kita saling mendoakan. Kita lakukan tindakan kasih. Jadi pertama adalah sekarang itu tadi di mana ya? Coba tadi ditampilkan lagi 1 Yohanes 4 ayat 3. Nah, ini loh. Setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi roh itu adalah roh antikris. Ketika kita tidak, ya, saya ulangi, ketika kita tidak menyatakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam perbuatan kita, hati-hati ya, maka kita masuk dalam area antikristus. Jadi antikristus itu tidak membutuhkan vaksin untuk menjadikan kita sebagai pengikut antikristus. Antikristus itu tidak butuh chip untuk menjadikan kita sebagai pengikut antikristus. Karena pengikut antikristus di sini adalah orang ya, yang tidak mengakui Kristus di dalam kehidupan sehari-harinya. Mulutnya kotor, menghujat sesama, membuli, dan semuanya. Tindakan bukan tindakan kasih. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya ada yang, maaf ya, saya tidak mengkritik pendeta yang lain, saya enggak. Tapi jemaat di sini harus open. Kita harus bongkar. Kalau misalkan ya, vaksin adalah perbuatan antikris. Zaman dulu itu belum ada vaksin, tapi sudah dinyatakan antikris. Berarti tidak dibutuhkan vaksin, tidak dibutuhkan teknologi komputer, tidak dibutuhkan tokoh-tokoh. Kan dulu kita bikin banyak info ya, wah presiden ini antikris gitu ya. Ternyata kalau dari firman Tuhan tidak dibutuhkan itu semuanya. Sekarang kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18. Maaf ya, ada telepon masuk Jokowi ya. Wah, tunggu saya. 1 Yohanes 2 ayat 18. Di mananya tadi? 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, nah ini Tuhan Yesus ngomong ke kita ini ya. Waktu ini adalah waktu terakhir. Loh, 2000 tahun lalu tuh dibilang waktu terakhir. Artinya apa? Kalau misalkan nih yang sekolah ya, yang kuliah, 1 menit terakhir ujian dikumpulkan, kira-kira tambah ke susu gak? Ya, dihitungin 60, 59, wah udah kacau ya. Jadi kata-kata terakhir ini walaupun 2000 tahun yang lalu itu menunjukkan bahwa hal ini adalah hal yang serius. Ya. Hal ini adalah hal yang serius, bukan menunjuk time. Ini bukan menunjuk time, tapi ini menekankan bahwa ini adalah sangat serius. Tidak bisa main-main. Dan seperti yang telah kamu dengar. Ini di atasnya tentang akhir zaman juga ya. Seorang antikristus akan datang, nanti akan datang. Tetapi apa? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Zaman dulu tuh sudah ada antikristus, sudah bangkit. Padahal belum ada vaksin, belum ada komputer, belum ada satelit, ya. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang sangat serius. Jadi antikristus itu sudah ada di antara kita. Jangan sampai ada jemaat House of Kana rajin beribadah, rajin melayani,
tapi dari hatinya tanpa disadari punya semangat, punya roh antikristus karena nggak mau tunduk sama firman, nggak suka menjadi pelaku firman. Di dunia mereka mengangkat isu antikris, adalah komputer, adalah vaksin, adalah ini, adalah itu, adalah ini. Nanti itu akan datang. Itu hanya mengalihkan, ya saya ulangi, itu hanya mengalihkan kita bahwa antikris itu bukan kita. Bahwa antikris itu belum ada. Tapi firman Tuhan bilang bahwa antikris itu sudah ada. Bahwa antikris itu sudah ada, berarti antikristus itu, ya, antikris itu tidak bahwa antikristus tidak menyatakan secara terang-terangan. Justru roh ini, ya, roh ini akan berusaha mengalihkan pandangan kita, fokus kita untuk melihat jiwa kita, hati kita, apa kita tertarik untuk melakukan firman Tuhan atau tidak. Mereka mengaktifkan untuk menyalahkan, antikristus vaksin. Sampai lupa bahwa antikristus adalah karakter yang tidak mau melakukan firman. Antikristus itu komputer. Padahal antikristus ada semangat untuk tidak mau melakukan firman. Antikristus itu ada satelit, nanti akan ada jaringan, nggak bisa dagang, semuanya. Sampai orang lupa bahwa semangat antikristus itu sebenarnya adalah tidak mau melakukan firman. Antikris, tadi kita sudah ungkap di awal, anti adalah melawan, tidak mau melakukan firman. Anti dari pihak yang diurapi. Aduh, gimana ini ya? Mungkin rapat di Istana Negara ini. Nah, oke ya. Jadi kita harus sadar, bangun. Nanti teknologi akan terus berkembang seperti di kitab Daniel. Bahkan ada yang ekstrim seperti robot ya. Robotik sekarang sangat-sangat hampir humanoid. Humanoid itu semakin manusia. Ya. Baik dalam industri ataupun dalam artificial intelligence yang digabungkan dengan humanoid robot. Mereka udah seperti manusia, bisa respon ya. Nanti kita akan bilang, wah itu adalah antikris. Nanti akan berlanjut lagi, ada smart car, mobil bisa berjalan, wah ini antikris. Itu tidak akan ada habisnya. Iblis akan mengalihkan fokus kita untuk menyalahkan benda, menyalahkan sistem, menyalahkan orang lain, menyalahkan hal-hal lain. Padahal Tuhan bilang tadi, orang-orang yang enggak tertarik melakukan firman Tuhan, enggak mau hidup di dalam firman Tuhan, itu adalah orang yang menolak Kristus. Oke ya, kita baca lagi. Wahyu 13 ayat 16. Nah, udah mau selesai nih. Wah, bisa segar ya, kayak ngantuk ya. Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 16. Ya. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang besar kecil kaya miskin merdeka hamba diberi tanda apa? Di tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan atau pada dahinya. Nah, ini seru ini. Saya senang. Jadi tangan kanan, ini ya. Tangan kanan atau pada dahinya. Ini ada arti ya. Orang kan banyak, kita udah dengar banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, saya tidak akan mengkritik itu ya. Mungkin ditaruh apa namanya? Apa? Chip ya, ditaruh chip. Chip itu yang dimakan itu ya, kriuk-kriuk itu ya. Oh, itu chips ya. Itu dikasih chips di sini, terus dikasih chips di sini ya katanya ya. Nah, sebetulnya kalau menurut saya
Maka itu tadi kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita ya. Saya percaya data tertepat itu adalah di firman Tuhan. Dulu kita berpikir chip di tangan, di dahi. Ternyata anjing ya, di Amerika itu ada kewajiban pemilik anjing ras untuk naruh chip di telinga. Loh, berarti udah nggak masuk dong. Gitu ya. Nggak masuk dong. Berarti sudah tidak relevan. Paham ya? Tidak relevan itu sudah tidak mengikuti zaman lagi dong. Nggak sesuai firman Tuhan dengan perkembangan zaman. Ya. Jadi tanda di tangan kanan dan di dahi. Kita buka sekarang. Kok angkanya sama ya? Saya salah tulis apa enggak nih? Keluaran 13 ayat 16. Ya, Keluaran ini sama 13-16 juga ya. Aneh. Jangan-jangan saya salah tulis ya. Sama Rek. Ya sama ya. Ayat apa pasalnya loh? Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Bahasa aslinya bukan hanya tangan, tapi tangan kiri. Kalau tadi antikris, tangan kanan. Ini tangan kiri. Ya. Nah, ceritanya begini. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, Tuhan itu sampai sekarang pun masih dilakukan. Saya mau bikin gerakan ini untuk jemaat ya. Jadi orang Israel, kalau saat ini adalah semua pria mulai anak kecil sampai dewasa ya, itu melakukan hal ini. Yaitu dengan memberikan tanda di lengan dan di dahi. Nah, saya tadi udah ngasih foto tapi ternyata komputernya karena nggak stabil, minta maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ibadah di atas. Saya mau menunjukkan sesuatu. Sebenarnya ada gambarnya. Nah, jadi orang Yahudi dalam berdoa itu ada namanya tefilin. Apa? Tefilin. Tefilin itu ada sebuah box, kotak yang terbuat dari kulit, ya, berwarna hitam. Nah, tefilin ini digunakan untuk doa setiap pagi. Doa setiap pagi. Ya, doa setiap pagi. Tefilin ini, kotak ini dalamnya itu enggak kosong. Dalamnya itu adalah tema-tema firman Tuhan dimasukkan di situ. Dan sebagian besar itu yang diisikan itu adalah perbuatan ajaib Tuhan pada saat mereka keluar dari Mesir. Jadi tulah-tulah ditulis di situ. Matahari gelap, hujan es dan belerang. Dan itu diikatkan di ini, tefilin ini. Lalu di ini. Nah, ini ya. Seperti ini. Nanti tefilin itu diletakkan di bagian dahinya ini sini. Itu dilakukan setiap pagi. Setiap pagi. Mereka membaca Taurat setiap pagi. Itu yang di dahi. Dan mereka tidak hanya di dahi. Mereka juga pakai tangan. Jadi satu set itu ada 2 tefilin. Satu ikat di dahi, satu ikat di tangan. Tangannya mereka tangan kiri. Jadi diikat seperti ini, maaf ya. Diikat seperti ini. Di bagian ujung terakhirnya ada tefilinnya, kotaknya juga. Paham ya, tangan kiri. Karena bangsa Yahudi percaya, tangan kiri itu bukan tangan yang kuat. Itu menggambarkan kita yang lemah. Harus selalu diikat oleh firman Tuhan. Jadi mereka diikat, dan ini ada isinya itu box tadi, isinya perbuatan-perbuatan Tuhan. Di sini ditulis hukum 10 hukum Taurat. Jadi semua firman, di sini firman, di sini firman. Jadi bagi bangsa Yahudi, mereka sadar bahwa mereka lemah. Tangan lemah mereka ini harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dahi mereka juga, mereka selalu memikirkan firman Tuhan setiap hari. Nanti akhir zaman, dan sekarang sudah ada orang-orang yang anti kepada urapan itu, kepada Kristus, anti kepada Tuhan Yesus. Tidak tertarik untuk merenungkan firman.
dalam pikirannya ini, semua jalan pikirannya tidak melibatkan firman. Yang penting aku untung, walaupun aku merugikan. Yang penting aku untung, walaupun aku menipu. Yang penting aku untung, walaupun aku memakan uang orang. Dan semua tindakan-tindakan yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak ada di dahi mereka. Dan mereka menggunakan tangan kanan dililit, tandanya itu. Bahwa manusia itu bisa berjalan sendiri, tahu yang baik yang buruk dengan pertimbangannya sendiri, berjalan sendiri tanpa Tuhan. Bapak Ibu paham ya? Paham ya? Saya mau tunjukin fotonya, tapi kekecilan ya, sebentar ya. Jadi lengannya dililit firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dan di ujung lengannya ini ada kotak. Isi kotak itu tulisan-tulisan perbuatan ajaib Tuhan. Nah ini ya, thank you. Ini ya, di sini aja. Nah itu. Nah itu yang di lengan itu ada tefilin yang di dahinya. Mereka setiap pagi, udah di zoom aja nggak apa-apa. Terima kasih Calvin. Saya kasih tahu, 80% Nobel di bidang fisika, kedokteran, perdamaian, sastra, banyak sekali orang-orang jenius dari bangsa Yahudi. Karena mereka, walaupun mereka, saya akui, mereka tuh menolak Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke atas dunia. Oke, saya paham. Tetapi mereka tetap menyembah Tuhannya Abraham. Tuhannya Musa. Mereka menyembah Tuhannya Elia, Tuhannya Yakub. Mereka menyembah yang sama. Padahal itu adalah Yesus Kristus. Sama seperti kita menyembah Yesus Kristus. Jika mereka bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang cerdas, teknologi mereka nomor 1 di dunia bangsa Israel itu. Saya percaya kalau kita mau merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, pasti dalam kehidupanmu banyak mujizat. Saya mau kita semua disertai Tuhan. Banyak mujizat. Gini, Bapak Ibu mau tahu budaya kami berdua gak? Saya mau cerita. Kami mengembangkan doa yang tidak berhenti. Doa yang tidak berhenti. Doanya seperti ini. Kita sudah tidak perlu lagi, ya, kita tidak perlu lagi berdoa, Tuhan aku minta berkat keuangan. Tuhan aku minta berkat kesehatan. Tuhan sembuhkan aku. Enggak perlu. Enggak perlu. Di sini kita hanya berdoa seperti ini ya, seperti ini nih. Nanti lihat. Kehidupan Anda semuanya akan diatur oleh Tuhan. Akan dipermudah. Sungguh. Hal-hal yang kecil, seperti cari parkir, apa kita tiba-tiba bisa cepat mudah. Mau ketemu dengan orang, ya pasrah, akhirnya Tuhan atur. Ada aja dengan Tuhan melindungi, Tuhan mengatur. Nih kalau kami berdoa seperti ini. Jadi bangun tidur ya silakan berdoa. Tetapi setelah itu, tetap panggil Yesus. Saya sama istri saya, kita berdoa gini, Tuhan Yesus, tuntun aku, Tuhan tuntun aku, tolong aku, tolong. Terus, nggak berhenti, terus, tidak usah di mulut, di benak aja. Terus diucapkan terus, karena ini kan berdoa senantiasa, ya kan, berdoa senantiasa, lakukanlah itu. Panggil, misalkan tidak bisa, Tuhan Yesus, tolong aku, misalkan tidak cukup panggil Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Itu kebiasaan kami. Lihat, kalau ada yang, maaf ya, kalau ada rumahnya mungkin diganggu roh jahat atau apa, lihat, itu hilang. Benar. Dan banyak mujizat-mujizat lain. Masalah uang itu nanti akan Tuhan gampang. Yang penting hadirkan Tuhan di dalam doa senantiasa. Perbuatan kita adalah perbuatan yang dilibatkan Tuhan di dalamnya. Juga di dahi kita, pikir kita melibatkan Tuhan juga firman Tuhan. Panggil dia karena dia adalah pribadi Tuhan, pribadi firman. Panggil Yesus.
Kalau Bapak Ibu lagi bekerja, oke bekerja nggak apa-apa. Tapi Yesus tolong aku, Yesus tolong. Terus. Bapak Ibu menyetir, bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kemarin kami 2 minggu setengah itu setelah istri saya pergi, kami ada urusan dengan notaris gitu ya. Wah, saya pikir udah stuck ini. Tapi kami berdua pasrah sama Tuhan. Dan Tuhan buka jalan ya sayang ya. Ya, hari Senin ya akhirnya ya. Tuhan atur semua timetable. Rencana kita tuh bisa tertib. Bener deh. Tertib. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya silahkan. Tapi setelah Bapak Ibu melakukan apa yang saya sarankan. Lihat, ucapan saya itu tepat karena itu firman Tuhan. Kalau kita berpikir ya, wah aku gak mau sombong, itu kita akan datang terus. Cobaan, ujian, godaan untuk sombong. Tuhan aku gak mau marah, nanti godaan untuk marah itu datang terus. Tuhan aku mau sabar, godaan itu justru itu akan datang. Sekarang alihkan doa kita. Yesus tuntun aku, Yesus tuntun aku, Yesus tuntun aku. Sampai kita tidur pun, mimpinya itu manggil Yesus. Kita bangun jam 2, jam 3, bangun langsung, Yesus tolong aku Tuhan Yesus. Terus tidur, bisa sampai roh kita juga manggil nama Yesus pada saat kita tidur. Benar. Nanti lihat, semua Tuhan atur. Saya percaya banget, saya pada saat, suatu waktu saya sama istri saya nonton seseorang yang meninggal dunia, ya, terus bangkit karena hidup lagi. Dia bercerita gini, dengarkan. Dia bertemu di sana, dia tidak ketemu tokoh apapun yang menjadi penguasa sorga. Dia tidak ketemu nabi apapun yang menjadi penguasa sorga. Dia hanya bertemu Tuhan Yesus. Gak ada sentral. Mungkin di sini kita kagum dengan tokoh politik, tokoh presiden. Di sana sentralnya tidak ada manusia siapapun. Hanya Yesus, dia bilang. Dan semua beberapa film kesaksian yang saya lihat, mereka bilang bahwa sentralnya sorganya Yesus. Bapak Ibu siap ketemu Yesus di sorga? Wah, bahagia banget. Hanya Yesus baru meninggal aja, hampir semuanya baru meninggal, mereka langsung mendengar pujian penyembahan. Jadi sorga itu hanya ada pujian penyembahan. Dan satu orang dia bilang, begitu dia hidup kembali dia bilang gini, ada pesan apa gak yang bisa Anda sampaikan? Pesannya hanya satu, dia bilang, berdoalah senantiasa tanpa putus. Ada seorang hamba Tuhan yang hidupnya penuh dengan mujizat kesembuhan ilahi, pelepasan dan mujizat-mujizat yang aneh-aneh. Pelepasan Tuhan bekerja luar biasa. Dia kasih kuncinya apa? Berdoalah senantiasa tanpa terputus. Mungkin sekarang sedang ada kusut kondisi rumah tangga. Kita menghadapi masalah kayak benang kusut, gak tahu ujung pangkalnya. Mulailah berdoa senantiasa. Panggil sama seperti kami. Tuhan Yesus, tuntun aku. Tuhan Yesus, tuntun aku. Terlihat, kita tidak perlu doa, Tuhan beri aku kekuatan untuk sabar. Tuhan tidak perlu aku, Tuhan, supaya aku tidak sombong. Dan semua doa-doa itu. Karena Tuhan Yesus yang menghandle Anda semuanya. Mari kita sama-sama sebagai penutup. Kita sama-sama mau menjadi pelaku firman. Dimulai dengan apa? Melibatkan Tuhan dalam perbuatan tangan kita yang lemah ini. Dan memikirkan firman Tuhan setiap hari. Karena saya percaya perbuatan kita berawal dari isi pikiran kita. Ucapan kita berawal dari pikiran kita. Tindakan kita berawal dari pikiran kita. Penuhi pikiran kita dengan doa tuntunan Tuhan Yesus. Biarlah
kita tidak terjerat dengan tipu daya antikristus. Setelah ibadah ini, saya bilang ya, setelah ibadah ini, saya pasti akan mendengar banyak kesaksian. Bapak Ibu pasti akan mendengar banyak kesaksian. Karena kita mau memanggil Tuhan Yesus, tolong aku, Tuhan Yesus pimpin aku. Terus percayalah, kalau boleh saya menangis, saya akan menangis, percayalah, serius. Karena saya dan istri saya mengalami begitu indahnya hadirat Tuhan. Setelah kami melakukan hal ini, berdoa tanpa terputus. Smartphone kita, ketika ada lambang flight mode, pesawat terbang, artinya dia akan bisu kepada GSM, kepada internet, kepada telepon. Maka sesuatu yang smart ini akan menjadi bodoh, tidak berfungsi. Anda ini semua lebih daripada sekedar handphone, sangat mulia. Jangan biarkan Anda tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan sorga. Milikilah hubungan terus-menerus dengan sorga.